Untuk membahas soal pernikahan di bawah umur yang ternyata marak terjadi di Indonesia, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Femi Eka Kartika. Dan saat ini kami juga masih menghubungi pengamat sosial Devi Rahmawati. Pemirsa, kita sapa selamat pagi Bu Femi. Selamat pagi Mbak Valencia, apa kabar? Kabar Selamat baik, Bu Femi pagi baik? pemirsa Metro TV semuanya. Selamat pagi Bu. Dan pemirsa kami juga mengajak untuk pemirsa Metro Pagi Prime Time untuk terlibat aktif dalam diskusi kita pagi hari ini lewat sambungan telepon di nomor 0215839910. Kita akan diskusikan pagi ini dengan Ibu Femi. Bu Femi dengan data yang sudah kita paparkan pagi hari ini, apakah sebenarnya Indonesia ini bisa masuk dalam kategori darurat pernikahan anak? Sebetulnya data-datanya memprihatinkan ya Mbak. Ya, baru 200-an anak yang mengajukan dispensasi nikah ini sudah membuat masyarakat gempar ya. Apalagi jika melihat data-data Indonesia secara keseluruhan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Valencia dengan baik, itu memang data-data yang mengajukan dispensasi nikah yang data-data ada di Pengadilan Agama atau di Ditjen Badilak Mahkamah Agung. Nah, yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita ini bisa berupaya bersama, bersinergi bersama, mengantisipasi bersama supaya angka yang tinggi tersebut ya segera bisa turun ya, dan anak-anak kita tentunya bisa sekolah ya, bisa sekolah lagi melanjutkan pendidikannya. Tapi jangan sampai terputus, itu saja yang harus kita lakukan. Kemudian juga data-data ini tentunya menjadikan kita semuanya ya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, masyarakat. Kemudian kita juga punya forum anak, punya forum genre, punya pramuka ya, semuanya bersinergi bersama untuk memberikan edukasi kepada para remaja di seluruh Indonesia agar mereka ini menghindari pergaulan bebas ya, dan Bu Femi, juga berarti dari data-data berkegiatan yang yang ada, aktif begitu. jadi dari data-data yang ada berarti ada daerah-daerah di Indonesia yang sebenarnya masih butuh perhatian khusus seputar pernikahan anak usia dini. Di mana saja yang sebenarnya perlu sekali perhatian? Ya, ada beberapa provinsi yang memang yang tinggi angkanya, yang tentunya jumlah penduduknya yang besar, ya. Jadi itu ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, dan juga ada di Jawa Barat, Mbak Valen. Nah, ini yang perlu betul mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, kabupaten kota, bahkan sampai desa. Karena anak-anak itu ya tersebar di mana saja, dan yang penting adalah dari orang tua, karena mereka ini masih usia anak. Mereka itu harusnya berada di dekat orang tuanya. Nah, tapi yang menarik adalah Mbak Valencia, orang tua dari anak tersebut ini perlu menjadi penelitian ya. Jadi di kantong-kantong di mana banyak perkawinan anak tersebut terjadi, ini orang tuanya banyak yang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia di Malaysia, kemudian di Arab Saudi, di Taiwan, dan di Hong Kong. Tapi ini akan kami tidak lanjuti, akan kami lakukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian tentunya ada kekosongan dalam hal pengasuhan anak. Nah, ini menjadi PR buat masyarakat dan untuk pemerintah daerah setempat, termasuk juga pemerintah desa, ketika para orang tua dari anak-anak ini bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Kita tahu bahwa Jawa Timur merupakan daerah dengan pekerja migran Indonesia yang tertinggi ya, ke Malaysia tentunya, dan juga ke negara-negara lain. Kemudian juga Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ini sementara ini yang bisa menjadi
salah satu hal mengapa perkawinan anak di 3 daerah tersebut tinggi. Dan tentunya tadi di video ini ya saya juga prihatin betul ya, anak-anak ini menikah dan kemudian orang tuanya ini malah apa namanya itu membuat suatu pesta perkawinan. Nah, Ini harusnya nggak benar ya. Harusnya orang tua malah harusnya bisa mencegah ini ya. Kalaupun diajukan dispensasi kawin, tentunya nanti orang tua harus apa ya, memberikan oke. persyaratan, Bu memberikan Femi, edukasi kepada anak itu sendiri bahwa anak nggak boleh putus sekolah, harus tetap melanjutkan sekolahnya. baik. Begitu Bu Mbak Femi, Valen. jadi ada fenomena baru yang kemudian jadi perhatian dari Kemen PPPA, perhatian dari pemerintah, masyarakat. Ternyata em, orang yang bekerja sebagai pekerja migran, ini anak-anaknya punya kecenderungan untuk melakukan pernikahan dini. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya kalau dari survei yang sudah dilakukan, apa alasan utama orang tua tersebut kemudian mengizinkan dan juga mendukung malah? Sebetulnya mungkin karena tadi keadaannya mendesak ya Mbak. Oke, Kalau sudah mereka berbadan dua, kemudian apa namanya perubahan fisiknya ini mencolok, mau nggak mau ya orang tua pasti mengajukan dispensasi nikah tadi, ya. Orang tua merasa malu. Tapi yang sebetulnya harus dilakukan orang tua adalah malah tadi apa melaksanakan resepsi dan sebagainya. Ini kan nggak pantas gitu ya. Dan hmm, ini yang harusnya ada sanksi sosial kepada anak maupun kepada orang tua yang menikahkan anaknya tadi Bu dalam usia Femi, anak tadi. Tadi Bu Mbak Femi, saya Hah? ingin mengkonfirmasi tadi bukan karena orang tuanya apa namanya itu bekerja apa sebagai pekerja migran Indonesia kemudian anaknya apa apa namanya itu melakukan pergaulan bebas. Ini apa namanya itu ada hal yang memang perlu kita tindak lanjuti. Apakah betul bahwa di daerah-daerah tadi yang angka perkawinan anak cukup tinggi ini apa namanya itu orang tuanya banyak bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Tentunya ini tidak diperbolehkan juga ya anak-anak ini karena orang tuanya nggak ada kemudian bergaul secara bebas. Nah Oke. ini juga perlunya perhatian dari para guru di satuan pendidikan karena bagaimanapun anak ini kan pasti tadinya ada di satuan pendidikan. Nah, Baik, edukasi tentang bahaya perkawinan baik. anak ini juga perlu Em, dilakukan oleh para guru di satuan pendidikan. Jadi guru juga ikut bertanggung jawab membantu orang tua baik, karena Bu Femi. mereka adalah lingkungan kedua terdekat setelah keluarga itu sendiri. Oke, Bu Femi, tadi kita bicara soal harusnya pada saat anak ini sudah hamil di luar nikah. Orang tua itu tidak sepantasnya malah bikin pesta sebesar-besarnya, bikin hajatan Betul, sebesar-besarnya. betul, Apa yang harus betul. dilakukan oleh orang tua? Jadi kalau sekarang anaknya sudah hamil di luar nikah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua selain menikahkan anaknya di usia dini? Tentunya anak ini diedukasi harus tetap sekolah walaupun tidak di pendidikan formal, di pendidikan non formal. Kemudian disiapkan juga bimbingan untuk anak-anak ini karena mereka kan tidak mempunyai informasi tentang kehidupan berkeluarga yang baik. Nah, kami ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama agar anak-anak yang mendapatkan dispensasi nikah ini mendapatkan bimbingan perkawinan. Jadi pada saat mereka ini akan mendaftarkan perkawinannya ke kantor urusan agama, ini mendapatkan bimbingan perkawinan. Kemudian Oke, anak-anak yang sudah menikah tapi belum mendapatkan bimbingan perkawinan, ini kami juga harapkan mendapatkan bimbingan perkawinan, diundang baik. untuk mengikuti bimbingan perkawinan di kantor urusan agama setempat, di kecamatan Oke. setempat, supaya memperoleh gambaran bagaimana nanti kehidupan keluarga dan Jadi juga mencegah supaya anak-anaknya tidak stunting dan kemudian juga nanti bagaimana keluarga ini apa namanya itu bisa apa namanya itu latihan bekerja baik. bisa
latihan-latihan, mengikuti latihan Bu keterampilan Femi? ya di Jadi kalau misalnya seandainya tentang sudah hamil di luar nikah bukan berarti sudah akhir dari segalanya ya, tapi masih harus tetap lanjut ya sekolah, betul, lanjut ya diberikan edukasi betul. yang jauh lebih baik lagi. Bu Femi sebentar, karena ada pemirsa Metro Pagi Prime Time yang mau menelpon dan juga memberikan pertanyaan mungkin atau tanggapan. Ada Pak Wayan di Tangerang. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi. Silakan Pak Selamat Wayan. pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan buat kita semua. Ini menurut saya, jangan serta-merta kita menyalahkan anak dulu. Karena anak zaman sekarang godaannya jauh lebih berat, tantangannya jauh lebih berat dibandingkan anak-anak zaman tahun 90 ke bawah itu tadi. Zaman dulu kita mau nonton TV itu hanya ada TVRI. Hanya ada TVRI dan kita pun harus nonton di kecamatan. Di zaman sekarang anak-anak TV-nya ada di tangannya. Dia bisa nonton 24 jam dan kita tidak tahu apa yang mereka tonton. Baik. Baik, Dan terima kasih Pak di Wayan. rumah, tolong ya. Aha. Di rumah kadang-kadang orang tua keluarga tidak mengajak anak-anaknya berkomunikasi dengan baik. Semuanya asik dengan HP-nya. Baik, Pak Wayan, kita sudah terima pesannya. Kita akan tanyakan langsung bagaimana tanggapan Bu Femi terhadap pesan dan juga pertanyaan dari Pak Wayan dari Tangerang ini. Terima kasih Pak Wayan. Bu Femi, tadi kata Pak Wayan, godaan anak-anak zaman sekarang ini jauh lebih berat ketimbang anak-anak di tahun 90-an. Saya tambahkan kalau misalnya kita mau menonton Netflix, kemudian jaringan-jaringan film yang mudah sekali diakses dan tidak ada filternya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk hal ini? Tentunya orang tua harus memberikan batasan-batasan ya Mbak. Mana yang bisa ditonton dan mana yang tidak boleh ditonton. Ini bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak sedini mungkin. Jadi tidak ujuk-ujuk marah, tidak ujuk-ujuk larang, tapi memang harus diberikan pengertian terlebih dahulu kepada anak mana yang boleh diakses dan mana yang boleh tidak. Kemudian manfaatnya apa untuk anak dan akibatnya apa kalau dia menonton hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi orang tua harus melakukan pendampingan kepada anak. Jangan sampai anak itu dibiarkan sendirian dengan gadgetnya di kamar ya di mana-mana lah ya, tapi orang tua tidak memberikan batasan-batasan, tidak memberikan pendampingan. Dan kalau bisa memang memberikan edukasi sedini mungkin kepada anak tentang hal-hal yang bermanfaat atau yang bisa diakses oleh anak ataupun yang tidak bermanfaat. Pasti anak tuh ngerti kok gitu. Tapi kalau orang tua tidak melakukan pendampingan, di satuan pendidikan guru juga tidak melakukan atau memberikan edukasi Bagaimana kepada penyesuaian anak. yang harus dilakukan di lingkungan sekolah sebagai institusi, instansi yang setiap hari anak-anak itu ada di sana, teman-teman mereka juga mayoritas dari sekolah? Gimana Mbak tadi kurang yang pertama tadi gimana? Bagaimana Pertanyaan penyesuaian kurang. yang harus dilakukan oleh sekolah untuk mendidik anak-anak ini dengan perkembangan yang sekarang ini, Bu Femi? Ya betul, jadi sekolah dan orang tua harus punya bahasa yang sama ya Mbak, supaya anak-anak ini paham apa yang diedukasi kepada anak, apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi jangan sampai guru dan orang tua atau orang tua dan guru berbeda. Ketika guru menyampaikan sebaiknya kalian tidak mengakses berita-berita dari website ini, portal itu. Orang tua juga sama, maksudnya gambaran besarnya itu sama, begitu loh. Jadi langkahnya antara orang tua dan juga sekolah, langkah orang tua dan sekolah ini harus seiring sejalan dan juga sama tujuannya sebenarnya. Bu Femi, sebentar lagi kita ada lagi yang akan memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Kita sapa Pak Rudi, selamat pagi. Silahkan Pak Rudi, singkat saja. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak Rudi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Silakan Pak Rudi.
Selamat pagi Pak Rudi Ya dari Bu, Palembang. terima kasih. Sebenarnya anak-anak itu peran orang tua sangat penting itu. Peran orang tua zaman digitalisasi sekarang ini alat-alat canggih nggak bisa dikontrol itu. Apalagi anak-anak sudah main gadgetnya di kamar tanpa terlihat orang tua. Mungkin mereka melihat konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan orang tua harus proaktif baik di rumah itu harus lebih perhatiannya agar terhindar dari konten-konten yang negatif yang tidak boleh ditonton oleh mereka. Jadi orang tua jangan tidak peduli, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, anak laki-laki itu adalah kewajiban kita orang tua untuk mengasuh, melihat dan mendidik mereka dari jenjang kecil sampai besar agar terhindar dari pernikahan dini yang nantinya. Oke Pak Rudi, sudah kita terima pesannya. Terima kasih Pak Rudi untuk pendapat dan juga tanggapannya dari Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya ada penelpon lagi, ada Ibu Ong. Ibu Ong, selamat pagi. Silahkan Ibu Ong. Selamat pagi Dari Mbak Jakarta. Valen. Ya, pagi Bu. Jadi kejadian massal yang di Ponorogo sangat memprihatinkan. Seharusnya peran orang tua dan pemerintah daerah juga Mbak, terutama anak putus sekolah atau masih sekolah. Nah, di dalam digital, televisi pun juga ikut andil sehingga anak ini melakukan di luar nikah. Kalau sudah berbadan dua Mbak, tidak mungkin dibiarkan tanpa ada perkawinan. Nanti bagaimana pengurusan akte kelahiran? Apakah anak ini dengan BIN-nya ibunya? Sangat memprihatinkan. Untuk itulah bagaimana pemerintah daerah agar menyadarkan anak-anak remaja ini jangan pergaulan bebas begini. Nah kalau sudah terjadi begini, kita mau apa Mbak? Mau nggak mau ya harus dispensasi, minta izin pengadilan agama. Semoga tidak merajalela Mbak, dan anak-anak remaja sadar bagaimana kehidupan ini makin lama makin susah Mbak Valen. Gitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ong untuk pendapatnya dari Jakarta. Pemirsa, kita akan bahas dari tanggapan Pak Rudi dan juga Bu Ong terkait dengan pernikahan anak usia dini. Tapi usai jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita masih akan lanjutkan dialog kita soal pernikahan dini pagi hari ini. Masih bersama saya ada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK, Femi Eka Kartika. Bu Femi, tadi kita sudah dengar ada pendapat dari Pak Rudi terkait dengan orang tua harus memberikan perhatian lebih pada anak-anak. Kemudian ada dari Ibu Ong. Ibu Ong lebih menyoroti soal kalau seandainya sudah ada anak lahir di luar nikah, ini pasti akan susah ujung-ujungnya. Jadi mungkin ada kesan ataupun stigma di kalangan masyarakat pada saat sudah hamil di luar nikah, buntulah jadinya. Menurut Ibu Femi, pada saat sudah seperti itu, tadi Anda katakan tetap harus diberikan edukasi, diberikan pendidikan. Tapi apa jalan keluarnya, solusinya selain menikah? Ya tentunya kalau anak itu sudah hamil, ya nanti kan pasti akan melahirkan ya Mbak, dan ini memang anaknya harus mendapatkan akte kelahiran supaya hak anak itu selanjutnya hak anak, hak kesehatan, pendidikan itu kalau anak sudah punya akte itu bisa diberikan layanan. Tapi kalau memang tidak dinikahkan jadi agak sulit juga ya, karena nanti kalau tidak diajukan dispensasi nikah, kemudian menikah di KUA, memang akan menjadi ya hal yang nggak baik juga, karena nanti anak ini tentunya tidak mendapatkan layanan kesehatan ya, karena dia sedang hamil, maupun nanti juga anak yang dikandungnya juga tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan juga gitu. Jadi memang serba susah. Yang penting adalah sebetulnya pencegahannya Mbak. Kalau memang sudah terjadi ya serba sulit ini, karena mau nggak mau ya secara sosial anak ini akan mendapatkan stigma juga, orang tuanya juga mendapatkan stigma. Gitu memang ya, kalau kita lihat dari apa alasannya kemudian
ada yang meminta dispensasi pernikahan dini ini, ada yang menyebutkan sudah hamil, beresiko karena sudah melakukan hubungan seksual, dan ada juga alasan yang memang anaknya sudah saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau kita bahas soal hubungan seksual, apakah pemerintah sekarang ini sudah punya sebenarnya pendidikan seksual di lingkungan sekolah, Bu Femi? Sebetulnya ada bimbingan remaja usia sekolah namanya, itu untuk anak-anak remaja, ya. Nah, ini perlu kembali digiatkan oleh satuan pendidikan, baik di bawah Kemendikbudristek-Dikti maupun Kementerian Agama, dan juga tentunya oleh kader-kader kita di bawah, ya, bisa disampaikan kepada orang tuanya bahwa tentang adanya bimbingan remaja usia sekolah dan pencegahan perkawinan anak itu. Nah, yang penting juga adalah kami juga ingin menghimbau supaya orang tua ini juga untuk penjagaannya, Mbak, ya, memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat remaja ini aktif kembali untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian pemerintah daerah ini bisa menyediakan sarana prasarana bagi remaja untuk berkreasi, untuk berkreativitas, misalnya sanggar-sanggar seni, sanggar-sanggar misalnya juga untuk kegiatan olahraga dan sebagainya, supaya energi yang besar remaja itu tidak dihabiskan untuk menonton hanya untuk bergadget ria saja, tapi juga untuk berkegiatan yang aktif di luar. Program-program pemerintahnya sudah ada, tapi pertanyaannya apakah penerapannya sudah dilakukan dengan baik? Karena dulu seingat saya pada saat masa sekolah ini sebenarnya tidak ada pendidikan seksual diberikan secara resmi, secara khusus untuk anak-anak yang ada di lingkungan sekolah. Memangnya bagaimana penerapannya berdasarkan pantauan dari Kemen PPPA? Kemenko PMK, Mbak. Bukan Kemenko PMK. PPPA. Dari pemerintah. Iya, kami sudah berkoordinasi dengan KPPA, kemudian BKKBN, ya, kemudian Kemenak. Jadi ada kegiatan yang terkait dengan bimbingan remaja usia sekolah. Memang ini mungkin tidak merata di semua daerah, ya, Mbak. Nanti kami akan tentunya menghimbau kembali, mengkoordinasikan kembali supaya bimbingan remaja usia sekolah ini bisa merata sampai dengan di tingkat desa di bawah, ya, supaya menjadi perhatian untuk para remaja kita dan juga menjadi perhatian untuk para orang tua, supaya remaja ini mengikuti BRUS tadi, singkatannya BRUS, ya. Jadi supaya anak-anak mendapatkan gambaran tentang bahayanya menikah pada saat mereka di usia anak. Kemudian bagaimana nanti mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan kreatif supaya itu tadi tidak terjebak kepada hal-hal yang dapat membahayakan masa depan mereka. Dengan mereka memang kalau remaja itu memang ada masanya tertarik pada lawan jenis. Nah, ini kalau kita tahu bahwa itu terjadi pada usia remaja ini, orang tua lah yang sebetulnya harus memberikan edukasi yang pertama dan utama tentang bahayanya perkawinan anak. Anak harus dapat membuat pilihan bahwa menikah atau berhubungan seks bebas itu tidak baik untuk masa depannya, tidak baik untuk perkembangannya dia sendiri, ya, karena tadi ketika terjadi kehamilan itu bahayanya luar biasa, dan ini merupakan tugas utama dari orang tua dan juga ditambah oleh guru-guru maupun semua pemangku kepentingan. Jadi nanti kami juga akan menggunakan forum ini anak. Ini tugas besar kita bersama. Tidak hanya orang tua, tidak hanya guru, tapi juga masyarakat yang juga hadir untuk anak-anak yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa lebih ditekan lagi pernikahan dini di kalangan anak-anak di Indonesia. Terima kasih Ibu Femi Eka Kartika, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Bu Femi.